Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang mana kita telah diberikan kesehatan dan semoga masalah virus corona atau COVID-19 ini bisa selesai. Kita doakan bersama dan juga kita terhindar dari segala. Untuk selanjutnya pembahasan ke-6 masih terkait mengenai perjanjian terlarang ya, di dalam hukum persaingan usaha, yang pada hari ini saya bahas tentang perjanjian pemboikotan kartel Gopsoni ya. Yang kedua, perjanjian integritas vertikal atau vertical integration. Yang ketiga, perjanjian tertutup atau exclusive dealing. Yang keempat, kegiatan yang dilarang. Yang kelima adalah posisi dominan. Ya. Di dalam praktek persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli merupakan yang dilakukan oleh badan usaha di dalam berusaha menguasai pangsa pasar agar mendapatkan keuntungan yang besar dan menghentikan pesaing-pesaingnya di dalam sistem perekonomian atau bisnis baik skala nasional maupun internasional. Kita masuk yang pertama adalah perjanjian pemboikotan kartel, trust, dan oligopsoni. Ya. Jadi perjanjian pemboikotan di sini adalah perjanjian antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya. Ya. Jadi apa saja yang diperjanjikannya dalam melakukan pemboikotan di sini adalah menghalangi. Ya. Yang kedua, membatasi ruang gerak pelaku usaha lain untuk menjual atau membeli suatu produk. Jadi dalam pengertian ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ya tepatnya di pasal itu larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan kalau kita ambil pengertian secara umum bahwa perjanjian pemboikotan sendiri adalah perjanjian yang dibuat pelaku usaha dengan pelaku usaha pesaing ya untuk menghalangi pelaku usaha untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Ya. Jadi tidak saja pelaku usaha yang dalam negeri saja, tapi pelaku usaha di dalam negeri yang memperluas diri ke luar negeri terhadap hasil produksinya. Sedangkan yang terdapat di dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ya pada ayat 1, dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaing yang pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Ya. Di ayat 2-nya, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa sehingga perbuatan tersebut merugikan atau dapat diduga akan merugikan pelaku usaha lain, ya, atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan. Ya, contoh kasus yang terjadi di pemboikotan di sini adalah Asosiasi Produsen Rokok ya bersepakat dengan Asosiasi Petani Tembakau agar petani tembakau menjual tembakau mereka kepada produsen rokok hanya pada anggota asosiasi tersebut. Membuat satu organisasi perusahaan rokok ya, sehingga petani tembakau hanya bisa menjual hasil tani tembakaunya kepada asosiasi tersebut ya. Asosiasi tersebut memberikan bahan bakunya hanya perusahaan-perusahaan di dalam asosiasi tersebut, sementara perusahaan yang di luar dari asosiasi tidak bisa mendapati petani tersebut ya.
Ya, yang kedua adalah kartel. Ya, dilarang antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa. Ya, di dalam kartel sendiri, perjanjian ini yang merupakan perjanjian terlarang terdapat di 5 tahun 1999, tepatnya di pasal 11, ya, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang mana bunyi pasal 11 tersebut adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ya. Jadi kartel dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka memperoleh market, ya, menguasai pasar-pasar yang lebih besar. Ya. Jadi market power ini memungkinkan mereka mengatur harga produk dengan cara membatasi kesediaan barang di pasar. Ya. Pengaturan persediaan dilakukan bersama-sama membatasi produksi dan atau membagi wilayah penjualan mereka. Nih, kalau kita lihat contoh dari perbuatan kartel sendiri, ini pernah terjadi dalam perusahaan garam yang dilakukan oleh 7 pelaku usaha, ya. Yang mereka sebut ada G3, ya, antara perusahaan PT Garam, PT Budiono, dan PT Grindo. Selanjutnya ada G4, ya, PT Graha Reksa, PT Sumatera Pam, Usaha Dagang Jangkar, ya. Yang keempat adalah Usaha Dagang Sumber Sanudera, yang bertindak sebagai distribusi garam di Sumatera Utara, ya. Dalam praktek perdagangan antara pemasok dan distributor, terdapat perjanjian diam-diam yang bertujuan untuk menguasai pasar garam di Sumatera Utara. Perjanjian diam-diam ke-7 pelaku usaha direalisasikan dalam pengaturan jumlah produksi dan pemasaran garam di Sumatera, serta adanya pergerakan harga jual yang selalu sama dalam jangka waktu 2 tahun berturut-turut. Jadi dampak persekongkolan mereka ini mengakibatkan sulitnya pelaku usaha lain yang bergerak pada bidang yang sama kesulitan untuk memperoleh garam serta mendapatkan dengan harga yang lebih tinggi. Akibat dari mendistorsi pasar dan merugi pelaku pasar lainnya serta masyarakat pada umumnya, ya, sehingga masyarakat juga tidak mendapatkan harga yang lebih baik karena tidak bermunculnya persaingan yang sehat, ya. Jadi dalam proses pemeriksaan oleh KPPU, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ketiga pelaku usaha yang terlibat sebagai pemasok diputus bersalah melakukan praktek kartel, ya, dan memerintahkan mereka untuk memberikan ketentuan dan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha selain G4, ya, untuk memasarkan garam di Sumatera Utara serta melarang kelompok G4 melakukan tindakan yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk memperoleh pasokan garam dari kelompok G3 tersebut. Ya, itu kartel pada umumnya mempunyai beberapa karakteristik, ya. Yang pertama, terdapat konspirasi di antara beberapa pelaku usaha, ya. Yang kedua adalah melibatkan para senior eksekutif dari perusahaan, ya. Ini para senior eksekutif inilah yang biasanya yang menghadiri pertemuan-pertemuan yang membuat keputusan, ya. Yang ketiga adalah biasanya dengan menggunakan asosiasi untuk menutupi kegiatan mereka. Jadi organisasi yang berusaha untuk menutupi perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, ya, melakukan kartel. Yang keempat adalah melakukan price fixing atau penetapan harga agar penetapan harga penjualan efek alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi, ya. Biasanya kartel akan menetapkan pengurangan produksinya, ya.
adanya ancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian, adanya distribusi informasi kepada seluruh anggota kartel. Bahkan jika memungkinkan dapat menyelenggarakan audit dengan menggunakan data laporan produksi dan penjualan pada produk tertentu. Termasuk buat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, ya, dengan tetap menjaga untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Sendiri dalam praktek persaingan usaha tidak sehat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, ini terdapat di dalam pasal 12, ya. Pasal 12 sendiri isinya yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi contohnya, ini dua pelaku usaha yang bersaingan, misalnya A dan B, menyatakan penggabungan perusahaan mereka, tapi sebenarnya A dan B dikelola sebagai dua perusahaan tersendiri. Ya. Jadi perbedaan antara kartel dengan trust sendiri, ya, berdasarkan penjelasan pengertian tadi, letak perbedaan antara kartel dengan trust adalah perwujudan dari perjanjian atau kesepakatan perusahaan-perusahaan yang terkait. Ya, dalam kartel perjanjian disebut dilaksanakan secara sengaja atau para perusahaan anggota kartel. Tetapi jika ada wujud nyata seperti asosiasi atau gabungan perusahaan, sedangkan trust, ya, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa membentuk gabungan perusahaan atau perseroan, ya, yang lebih besar, ya, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan. Itu tadi, ya, bahwa A dan B perusahaan yang sama, mereka melakukan gabungan tetapnya supaya masing-masing perusahaan tersebut tidak mengalami kerugian atau kebangkrutan. Jadi pada praktik trust terdapat gabungan perusahaan yang terikat dalam perjanjian, ya, bisa dalam bentuk asosiasi industri, persatuan dagang, dan baik, itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nanti kita lanjut dengan video kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.